Ini bukan bunga, tapi sayuran langka yang bisa dimakan. Bikin heran tetangga, wajar karena sayuran ini jarang ada di pasar. Jadi kali ini kembali Lestari akan bongkar bagaimana caranya menanam sawi pagoda dengan memanfaatkan limbah sampah galon bekas. Hai Lestarian, ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Ini adalah benih atau biji dari sawi pagoda, mirip dengan sawi pada umumnya, kecil, tetapi tidak sekecil biji bayam ya. Aku menggunakan tray semai untuk mempermudah proses penyemaian benih sawi pagoda. Pelan-pelan letakkan satu biji sawi pagoda per satu lubang tray semai. Walaupun biji sawi pagoda kecil, tetapi tetap masih bisa dipegang. Untuk media semainya aku menggunakan campuran tanah gembur, sekam bakar, pupuk kandang, dan juga sedikit sekam fermentasi. Dengan jumlah komposisi 2:1:1:1,5. 2 untuk tanah gemburnya, sementara 1 bagian untuk sekam bakar dan pupuk kandang, dan setengah bagian untuk sekam fermentasinya. Tetapi tanpa sekam fermentasi juga tidak apa-apa karena juga sudah ada sekam bakarnya. Kemudian jangan lupa tutup tipis biji sawi pagoda dengan media semai. Lalu jangan lupa untuk menyiram media semai dengan alat penyiram yang memiliki debit air yang halus supaya biji sawi pagoda yang tadi sudah kita tutup dengan media semai tidak terbuka lagi atau justru hilang. Simpan di tempat yang teduh selama proses penyemaian berlangsung. Kita akan menyiapkan wadah tanam sambil menunggu bibit sawi pagoda siap untuk dipindah tanam. Di sini aku akan memanfaatkan limbah sampah galon bekas untuk menanam sawi pagoda. Potong galon bekas menjadi 2 bagian seperti yang aku lakukan di video. Pertama, aku menggunakan sebuah pisau untuk menusuk di satu bagian galon bekasnya, kemudian secara perlahan-lahan dipotong mengikuti garis dari galon bekas tersebut. Sebagai informasi, warga di sekitar tempatku tinggal menggunakan air minum dari air mineral seperti ini, bukan dari air sumur, karena air sumur di sini itu tidak bisa dikonsumsi untuk masak ataupun untuk minum. Air mineral di Pulau Jawa harganya tergolong lebih murah dibandingkan air mineral di Pulau Sumatera. Jadi, di tempat tinggalku saat ini ada banyak sekali limbah sampah galon bekas, jadi aku manfaatkan saja untuk menanam sayuran di rumah. Galon bekas sudah dibelah menjadi 2 bagian, bagian kepalanya itu bisa diberdirikan juga, jadi kedua bagian bisa dipakai untuk menanam sayuran. Lalu rapikan pinggiran galon bekas dengan gunting supaya tidak ada bagian yang tajam. Selanjutnya, buatlah lubang drainase pada galon bekas. Aku menggunakan solder cepat panas. Bagi kalian yang ingin membeli solder seperti yang ada di video, kalian bisa mengecek di kolom deskripsi, sudah aku sertakan link pembeliannya. Buatlah beberapa lubang di bagian bawah dan di bagian samping. Untuk bagian samping hanya yang ada di bagian bawah saja, jangan terlalu sampai ke atas. Ini semua galon-galon bekasnya sudah dilubangi. Pada bagian samping ada 2 baris lubang seperti ini ya. 1 minggu setelah semai, sawi pagoda sudah bisa dikenalkan ke sinar matahari pagi, tetapi 1 jam saja, jangan berlebihan karena nanti bisa layu dan mati. Pertumbuhan bibit sawi pagoda sudah merata, tetapi masih belum terlalu besar. Di usia 10 hari setelah semai, bibit pagoda bisa dikenakan sinar matahari lebih lama dari sebelumnya. Di sini aku menjemur bibit sawi pagoda dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Bibit sawi pagoda berusia 3 minggu setelah semai sudah bisa dipindahkan ke wadah tanam yang lebih besar. Jumlah daun pada bibit sawi pagoda 4 hingga 6 daun sejati. Pada usia ini, bibit sudah kuat, sudah besar, jadi ketika nanti terkena sinar matahari langsung, tidak layu ketika sudah dipindah tanam ya. Selanjutnya, proses mempersiapkan media tanam untuk sawi pagoda. Aku mencampurkan tanah, sekam bakar, sekam lapuk atau sekam fermentasi, dan juga pupuk kandang. Untuk pupuk kandangnya aku menggunakan kotoran hewan kambing yang sudah halus, sudah terfermentasi dengan bagus.
Aku menggunakan sekam fermentasi atau sekam lapuk untuk menambah volume media tanam. Jika kalian tidak ingin menggunakan sekam lapuk atau sekam fermentasi, bisa tidak usah dipakai saja ya. Karena sekam fermentasi atau sekam lapuknya tidak berpengaruh pada hasil panen. Siapkan wadah tanamnya. Di sini aku sudah menyiapkan galon bekas yang sudah dilubangi bagian bawah dan bagian sampingnya. Kalian bisa menggunakan wadah tanam apa saja. Masukkan media tanam ke galon bekas atau wadah tanam lainnya. Jangan sampai penuh. Sisakan ruang untuk nanti menambahkan media tanam atau pemupukan. Untuk perbandingan bahan-bahan campuran media tanamnya, gunakan perbandingan 2:1. 2 untuk jumlah tanah gemburnya, sementara 1 bagiannya untuk sekam bakar, sekam lapuk atau sekam fermentasi, dan juga pupuk kandang. Saat proses pindah tanam bibit sawi pagoda, pilihlah bibit yang benar-benar kuat dan sehat. Supaya tidak ada waktu yang terbuang percuma hanya untuk menumbuhkan bibit sawi pagoda yang tidak sehat. Tips penting, lakukan pindah tanam bibit sawi pagoda di sore hari untuk menghindari sawi pagodanya menjadi stres dan layu. Atau kita bisa meletakkan tanaman sawi pagoda di tempat yang teduh selama 1 hingga 2 hari setelah proses pindah tanam. Selanjutnya, jika kalian menggunakan tray semai seperti yang aku gunakan di video, maka basahi terlebih dahulu media semainya. Hal ini untuk memudahkan kita mengeluarkan media semai dari dalam wadah semainya. Pastikan media semainya benar-benar basah supaya mengikat akar-akar, jadi nanti ketika diangkat media semainya tidak pecah dan buyar untuk menjaga tanaman tidak stres. Keluarkan bibit sawi pagoda perlahan-lahan dari tray semai, lalu tanam di media tanam yang kita siapkan. Pastikan ada banyak tanah yang ikut bersama akar bibit sawi pagoda saat proses pindah tanam. Itu sebabnya aku lebih suka cara menyemai 1 biji 1 lubang semai supaya nanti bibitnya sehat dan kuat. Ini sudah selesai memindahkan bibit sawi pagoda ke media tanam galon bekas. Jangan lupa disiram. Aku menggunakan penyemprot seperti ini juga untuk membersihkan tanah-tanah yang menempel di daun bibit sawi pagoda. Pastikan untuk tidak menggunakan kocoran air yang terlalu besar supaya tidak membuat daun sawi pagoda menjadi patah. Update tanaman sawi pagoda berusia 1 minggu setelah pindah tanam. Aku melakukan pruning daun terbawah sawi pagoda. Cukup 1 hingga 2 daun saja. Setelah melakukan pruning, aku akan menambahkan media tanam lagi. Kemudian gemburkan media tanamnya. Di sini aku menggunakan sebuah sendok kecil untuk menggemburkan media tanam di dalam galon bekas. Setelah melakukan penggemburan, aku kemudian menambahkan media tanam lagi. Jika kalian tidak ingin menambahkan media tanam, itu juga tidak apa-apa, cukup dilakukan pemupukan menggunakan pupuk organik cair saja di usia 1 minggu pertama. Sistem penambahan media tanam yang bertahap ini sebenarnya berguna jika kalian tidak memiliki cukup banyak media tanam. Jadi per minggu itu bisa dicicil penambahan media tanamnya, tidak langsung banyak sekaligus. Media tanam tambahan itu bisa ditambahkan 1 hingga 2 kali pada proses penanaman jenis tanaman sawi-sawian ya. Karena memang jenis sawi-sawian itu cepat panen sekitar 25 hingga 30 hari saja. Untuk pengendalian hama, aku sama sekali tidak menggunakan pestisida. Di sini aku hanya mengandalkan tanaman kemangi, aku letakkan di bagian samping tanaman sawi pagoda. Update tanaman sawi pagoda berusia 2 minggu setelah pindah tanam. Daun-daun sawi pagoda sudah mulai membentuk seperti kelopak bunga yang cantik. Kalian juga bisa mencontoh penataan galon-galon bekas yang aku lakukan seperti yang ada di video. Untuk bagian mulut galon atau bagian atas galon bisa diletakkan di tengah-tengah di antara bagian bawah galonnya supaya tidak rubuh dan tetap kuat. Pada usia 2 minggu setelah tanam, aku menambahkan pupuk kandang. Ini contoh pupuk kandang yang sudah halus, pastinya sudah terfermentasi dengan bagus, supaya tidak menimbulkan penyakit untuk tanaman. Lakukan pruning atau pemangkasan daun-daun terbawah sebelum melakukan pemupukan, cukup 1 hingga 2 daun terbawah saja.
Saat melakukan proses perawatan tanaman soyu pagoda ataupun tanaman yang lainnya, kita harus sambil mengecek apakah ada ulat ataupun hama lain di tanaman kita. Karena jika ada ulat dan itu ketahuan, kita langsung bisa membuang ulat tersebut, jadi tidak sampai merusak tanaman soyu pagoda kita secara keseluruhan ya. Itulah yang aku lakukan untuk semua tanaman-tanamanku, jadi tanamanku bisa tetap sehat terhindar dari hama. Lakukan pemberian pupuk kandang cukup 2 hingga 3 sendok makan saja. Jika tidak punya pupuk kandang, kalian bisa menggunakan kompos. Pada proses penanaman sawi pagoda atau jenis sawi lain, pupuk kandang diberikan hanya 1 kali saja di usia 2 minggu. Sementara itu, 1 minggu sebelum panen, kalian bisa menggunakan pupuk organik cair. Tetapi untuk yang aku lakukan di video, aku tidak menambahkan pupuk organik cair lagi setelah menambahkan pupuk kandang, karena kandungan pupuk kandang sudah cukup kuat ya nutrisinya. Suasana kebunku saat ada hujan, kalian bisa lihat galon-galon bekas yang aku susun dengan rapi itu tetap aman walaupun ada hujan deras, tidak ada yang rubuh ya. Untuk galon bekas bagian mulut galonnya, pastikan meletakkan mereka berdampingan dengan rapat, jangan ada celah supaya mereka saling menguatkan satu sama lain. Tanaman soyu pagoda ini sudah berusia 30 hari setelah tanam, jadi sudah bisa dipanen. Jika ingin panen berkali-kali, kita bisa panen hanya bagian daun-daun terbawah saja, sisakan bagian tengah soyu pagoda, dan biarkan mereka bertunas lagi dan membentuk kelopak bunga yang cantik. Walaupun aku menanam soyu pagoda secara organik tanpa menggunakan pestisida sama sekali, hanya perawatan rutin dengan membilas daun-daunnya dengan air biasa setelah hujan, tidak ada ulat sama sekali, hanya ada lubang tipis, biasanya dari belalang sedikit ya, tapi secara keseluruhan bentuk soyu pagoda ini tetap cantik dan terjaga dari hama yang merusak. Saatnya panen tanaman soyu pagoda. Bismillahirrohmanirrohim. Aku sengaja panen dengan cara digunting seperti ini karena wadah tanamnya mau aku pakai untuk menanam sayuran yang lain ya. Jadi kalau kalian belum mau mengganti jenis tanaman, kalian bisa panen berulang kali, panen daun terbawahnya terlebih dahulu. Jadi kalian bisa panen soyu pagoda berkali-kali. Soyu pagoda, sawi langka berbentuk kelopak bunga. Jenis sawi ini masih jarang sekali di pasar, itu sebabnya masih langka, jadi kalian bisa menanam sendiri di pekarangan rumah. Menurutku rasanya juga lebih enak daripada sawi yang biasa. Soyu pagoda juga sangat cocok ditanam di dataran rendah. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah menyimak cara menanam soyu pagoda organik di galon bekas dari semai hingga panen. Sehat selalu untuk kita semua, dilancarkan rezeki kita semua, sehat bahagia, kaya raya. Assalamualaikum.